Salam Sobat Spensa, kembali lagi di Podcast Spensa. Spend your time with podcast. Halo semuanya, perkenalkan aku Selvia dan hari ini kita kedatangan tamu spesial yang akan berbagi pandangan dan pengalaman di bidang lingkungan hidup. Boleh perkenalkan diri dulu, Bu? Ya, halo adik-adik semuanya. Kami dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sragen. Nama Ibu Arika Kusuma Wardani dan sebelah Ibu namanya Ibu Nur Hidayati, halo. Baik, untuk pembuka, bisa dijelaskan secara singkat apa itu Dinas Lingkungan Hidup dan apa peran utamanya bagi masyarakat? Oh ya. Jadi Dinas Lingkungan Hidup itu salah satu tupoksinya yang paling sangat bermanfaat untuk masyarakat terutama ya, itu adalah pengelolaan sampah, terutama membersihkan, menyapu wilayah perkotaan itu setiap hari itu disapu, dibersihkan, sampahnya diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian nanti setelah itu sampah-sampah itu akan dibawa ke tempat pemrosesan akhir namanya di TPA Tanggan Gesi. Gitu ya. Jadi mungkin kalau belum tahu apa Dinas Lingkungan Hidup itu, tugas utamanya tadi pengelolaan sampah ya. Yang kedua mungkin ada kalian kalau lihat di sungai-sungai perkotaan itu ada yang petugas yang membersihkan sungai setiap hari ya. Itu salah satunya tugas dari Dinas Lingkungan Hidup. Kemudian ada petugas juga dari Dinas Lingkungan Hidup, misalnya membersihkan atau menanam pohon di hutan kota seperti itu ya. Jadi mungkin tugas utamanya dari Dinas Lingkungan Hidup itu pengelolaan sampah, pengendalian pencemaran lingkungan, kemudian pengawasan terhadap kegiatan usaha yang ada di Kabupaten Sragen. Gitu ya. Nah, menurut Ibu, kondisi lingkungan di Kabupaten Sragen saat ini seperti apa? Dan terutama terkait sampah serta kebersihan lingkungannya. Kalau untuk secara umum, untuk kebersihan pengelolaan sampah di Kabupaten Sragen itu sudah bagus ya. Indikatornya apa? Jadi indikatornya Kabupaten Sragen di tahun 2024 itu mendapatkan penghargaan Adipura. Jadi penghargaan Adipura itu adalah penghargaan dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk pemerintah daerah yang berhasil melakukan pengelolaan sampah, terutama pengelolaan sampah ya, dan kebersihan secara umum, kebersihan kota ataupun sekitarnya gitu ya. Jadi masih relatif aman. Jadi kan banyak ya yang belum mendapatkan penghargaan Adipura gitu ya. Salah satunya itu di daerah Sukowana Seraten itu hanya beberapa, tidak dapat semua gitu ya. Jadi masih aman untuk Kabupaten Sragen. Gitu ya. Baik, masalah lingkungan apa yang paling sering menjadi perhatian dengan Dinas Lingkungan Hidup di Sragen saat ini? Kalau untuk masalah lingkungan yang sering kami terima, jadi di Dinas Lingkungan Hidup itu kami juga salah satu tugasnya itu mendapatkan aduan atau laporan terkait dengan masalah lingkungan dari masyarakat. Jadi yang sering terjadi itu misalnya masalah pengelolaan limbah. Jadi misalnya pengelolaan limbah dari perusahaan, rumah sakit itu. Jadi sering kita mendapatkan aduan, terutama misalnya dari ternakan yang ternak ayam, sapi atau babi yang tidak mengelola limbahnya itu secara baik gitu ya. Bagaimana upaya Dinas Lingkungan Hidup dalam mengelola sampah dan mencegah pencemaran lingkungan, baik di ruang publik maupun pemukiman warga?
Bu Nur mungkin bisa membantu menjawab. Oh iya, mungkin saya coba bantu jawab ya. Beberapa tugas dari Dinas Lingkungan Hidup itu untuk menjaga kelestarian dan pengendalian sistem pencemaran, yaitu di beberapa kegiatan kita, salah satunya seperti yang kita lakukan hari ini ya. Jadi untuk mencegah pencemaran itu kan ada tahapannya. Yang pertama ada perencanaan, habis itu pelaksanaan sama monitoring dan evaluasi. Salah satu yang kita lakukan itu adalah sosialisasi atau pembinaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Jadi kalau di kita itu ada program sosialisasi tentang pelestarian lingkungan atau kegiatan peduli dan budaya lingkungan, salah satunya program Adiwiyata di sekolah-sekolah ya, termasuk SMP 1 Sragen ya. Jadi kita punya tim, namanya tim Adiwiyata Kabupaten, itu tugasnya adalah kita nanti ke beberapa sekolah di Kabupaten Sragen. Kebetulan di Sragen itu jumlah sekolah adiwiyatanya yang sudah mendapatkan peringkat adiwiyata dari Adiwiyata Kabupaten, provinsi, nasional, mandiri itu ada 164. Jadi tugas kita adalah membina sekolah. Membina sekolah itu target utamanya apa? Anak-anaknya. Jadi anak-anak itu nanti kita latih untuk menjadi peduli dan budaya lingkungan. Karena kedepannya yang meneruskan jejak langkah kita itu kan kalian semua, adik-adik semua. Jadi nanti mau jadi apapun kalian ke depannya ya, mau jadi dokter, mau jadi hakim, mau jadi guru, mau jadi pengusaha. Tapi apa? Kalau kalian punya basic yang peduli dan budaya lingkungan, ke depannya nggak perlu khawatir lagi. Nggak perlu khawatir bahwa dunia ini nanti akan tetap bisa kita tempati dan kita tempati secara nyaman ya. Jadi tujuannya itu. Yang kedua, salah satunya kita juga punya program itu pembinaan bank sampah. Mungkin beberapa dari kalian di desanya ada namanya program bank sampah. Jadi untuk mengurangi sampah yang dibuang seperti Bu Arika tadi bilang di TPA Tanggan, karena terus terang di TPA Tanggan itu ya sampahnya sudah overload. Tahu overload? Sudah menjadi gunung. Berarti nanti ke depannya ya, kalian nanti di SMP 1 Sragen bisa mengusulkan kalau mau istilahnya berkunjung itu nggak harus piknik terus, tapi bisa nanti kapan-kapan berkunjung kemana? Ke TPA Tanggan, tempatnya di Gesi. Nanti bisa dilihat nanti, oh sampah yang kalian hasilkan dari sekolah ini, nanti kan diambil ya di depan ya, diangkut oleh LH, dibawa ke truk, terus dimasukkan ke mana? Ke TPS 3R Manding dulu, dipisah-pisahkan, nanti sampah yang bisa dipakai, sampah organiknya itu nanti jadi pakan maggot. Maggot itu kayak ular putih-putih itu loh. Nah, itu nanti jadi maggot besar, bisa jadi pupuk organik. Nanti yang anorganik bisa dipakai daur ulang, yang nggak bisa diolah itu masuk ke dalam TPA Tanggan. Nah, maka kita harus apa? Mengurangi timbulan sampah itu di masyarakat. Salah satu contohnya apa? Membuat bank sampah di beberapa tempat di desa. Jadi tugas kita itu mendampingi masyarakat untuk buat bank sampah. Jadi nanti pada akhirnya tujuannya ke depannya goalnya itu sampah yang masuk di TPA Tanggal itu adalah sampah yang benar-benar residu tidak bisa diolah lagi gitu ya. Terus selanjutnya tadi beberapa program kita adalah juga tentang mitigasi iklim atau perubahan iklim. Jadi kita itu ada kegiatan juga menanam. Di tempat kita juga ada penyediaan bibit. Jadi mungkin nanti bukan hanya anak-anak atau masyarakat yang mendengar ini, jadi di DLH itu ada penyediaan bibit tanaman. Tapi tanamannya itu adalah tanaman penedung ya, jarang sekali tanaman keras, bukan tanaman buah. Jadi kalau nanti misalnya di tempat kalian di desa kok ada yang lahannya kering atau di sungai kok longsor nggak ada tanamannya, kalian nanti bisa usul ke Pak RT lewat ibu mungkin ya, Bu, kalau kita butuh tanaman ternyata kita bisa minta bibit loh ke DLH, tinggal datang saja ke DLH. Ada juga program yang tiap minggu di Car Free Day itu ada tukar botol. Jadi botol kalian bekas aqua atau galon le mineral itu nanti bisa ditukarkan di waktu hari Minggu di Car Free Day ya, dari jam 7 sampai 9 bisa ditukarkan dengan pupuk dan bibit tanaman. Lumayan ya, ada tanaman buah, ada. Jadi nanti teman-temannya bisa diajak, jadi enggak ke Car Free Day itu enggak hanya jajan tok, tapi apa? Ikut berkontribusi dalam pengelolaan dan kelestarian lingkungan. Jadi nanti bisa dikumpulkan di rumah dulu, nanti bisa ditukarkan di Car Free Day. Ikut berpartisipasi ya, sampahnya jangan langsung dibuang, tapi disimpan dulu, dibersihkan, nanti tiap minggu bisa ditukarkan pakai tanaman atau pupuk di
alun-alun atau bisa datang ke LH, tukarnya juga bisa. Itu mungkin. Jangan lupa ke Car Free Day ya guys. Kita tuker botol, jangan Iya. cuma jajan doang. Iya, Oh, siap. siap. Bagus tuh. Nah, zaman sekarang kan banyak orang menganggap kalau kebersihan lingkungan itu hal kecil dan nggak terlalu berpengaruh. Nah, gimana pandangan DLH terhadap statement tersebut? Kebersihan lingkungan berpengaruh. Kita aja sekolah atau di rumah atau di apa, di lingkup yang paling kecil aja di rumah ya. Kalau kamar kita kotor, rumah kita kotor, kamar mandi kita kotor, pasti tidak nyaman. Pernah bayangkan nggak, misalnya satu hari aja LH itu misalnya mogok nggak ngangkut sampah. Bisa bayangkan nggak di sepanjang jalan raya depan sekolah kalian? Sampah satu hari sudah gimana Mbak? Sudah banyak sekali Banyak ya. sekali, terus Bau nggak? bau ya. Bau Nganggu banget. estetik ya. Coba nggak disapu coba kalian. Nah, makanya kebersihan itu penting. Tapi kita itu kan terbatas ya Bu Arika ya. Kita personelnya terbatas, anggarannya terbatas, truk pengangkut sampahnya terbatas. Juga Maka terbatas. terbatas semua. Maka kalian bisa membantu nih program DLH dalam hal ini, dalam hal kebersihan. Contohnya apa? Ya minimal kalau buang sampah itu ya di tempatnya lah. Jangan naik motor habis jajan seblak, jajan boba, plastiknya dibuang. Seret. Sering kayak gitu mungkin ya, teman-temannya diingatkan. Bawa mobil, mobilnya dibuka, buang sampah pakai mobil. Terus di depan ada tempat sampah sebenarnya, tapi apa? Kalian nggak istilahnya nggak berusaha untuk membuang sampah pada tempatnya. Jadi kalau memang ada sampah, bungkus permen lah yang paling sederhana atau sedotan, itu ya kalian untuk menjaga kebersihan, kalau nggak ada tempat sampah, bisa dikantongi dulu. Atau ditaruh di tas, dipakai plastik. Habis itu kalau nemu tempat sampah, dibuang pada tempatnya. Harus peduli terhadap kebersihan lingkungan. Kalau satu orang peduli, dua orang, tiga orang, beberapa orang peduli, akhirnya apa? Kebersihan itu bisa relatif dijaga. Jangan jaga nih orang LH untuk membersihkan sampah kalian terus. Tapi kalian harus apa? Bertanggung jawab terhadap sampah yang kalian hasilkan. Sampahnya dari siapa toh? Dari kalian kan. Berarti kalian harus apa? Harus bertanggung jawab terhadap sampah kalian. Jadi gitu ya. Apakah Ibu bisa menyebutkan ciri-ciri sekolah yang sehat dan ramah lingkungan? Bukan hanya dari tampilan fisik, tetapi dari kebiasaan siswa-siswinya juga. Mungkin ya, itu tadi kan namanya sekolah sehat. Sebenarnya kan ada 7 kebiasaan ya, ada 7 kebiasaan indikasi untuk sekolah sehat. Salah satunya tadi kan apa? Cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir. Seperti itu ya. Tadi anak-anak bilang untuk sarprasnya wastafel masih kurang memadai. Lah itu nanti bisa ditambah. Yang kedua, pengelolaan sampah. Mungkin dari SMP 1 Sragen bisa menambahkan sarpras untuk pengelolaan sampahnya. Tadi kan sudah banyak yang tulisannya tidak kelihatan, kan harusnya untuk sampah itu minimal ada pemilahnya, organik, anorganik ataupun limbah B3. Yang ketiga mungkin kebersihan ruangan seperti itu harus selalu dijaga gitu ya. Jadi mungkin begini, untuk kedepannya SMP Negeri 1 Sragen ini bisa membentuk satgas lingkungan seperti yang Ibu bilang di depan tadi. Jadi memang satgas lingkungan itu memang diperlukan ya. Karena untuk apa? Untuk mengendalikan masalah lingkungan yang ada di sekolah. Gitu ya. Jadi memang untuk apa ya? Untuk kegiatan-kegiatan terkait lingkungan kayaknya masih minim ya di SMP 1 ini ya. Kan bisa kalian melakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan kampanye lingkungan di area intern sekolah ataupun bisa di luar sekolah. Sekolah sehat itu kan juga terkait dengan tidak hanya fisik ya, tapi kan kebiasaan kita sehari-hari dengan mengampanyekan apa misalnya memakai tumbler ya, memakai tempat minum, guna ulang seperti itu ya. Kan kalian sudah dapat MBG ya untuk sekolah ini kan, jadi kan tinggal kita mikir minumnya gitu ya. Jadi kedepannya mungkin bisa itu tadi
Ibu bilang membentuk satgas lingkungan agar sekolah selalu terkondisikan kebersihannya, gitu ya. Baik, mengapa konsep sekolah sehat dan ramah lingkungan penting diterapkan sejak SMP? Mungkin Ibu Nur? Kenapa sejak SMP? Sebenarnya bisa sejak seminimal mungkin Sejak ya. dini. Sejak dini. Makanya seperti tadi kita bilang ya, kenapa program sekolah sehat, sekolah ramah lingkungan, sekolah adiwiyata itu menyasarnya ke anak. Kalau nyasarnya ke kita-kita yang sudah tua, itu sudah bebal. Karena apa? Kita nyasarnya ke masyarakat, pasti mereka itu dikandani usahanya. Tapi kalau nyasarnya ke anak, masuknya dalam pendidikan dan itu secara terus-menerus, itu nanti akan membentuk suatu habit atau kebiasaan. Kalau Mbak nggak biasa lari atau nggak biasa jalan, sekali lari pasti capek. Tapi kalau tiap hari lari dikit, lama-lama jadi kuat Terbiasa. lari, kuat jalan, kuat olahraga. Seperti belajar sama ya. Belajar biasanya nggak, malas, bosan. Tapi kalau tiap hari setengah jam nanti jadi pembiasaan. Termasuk pembiasaan ini harus kita tanamkan untuk anak-anak, untuk siswa. Sejak Karena dini. apa? Untuk membentuk karakter. Membentuk karakter itu kan satu harus dari hal yang dibiasakan. Satu mungkin dipaksa juga ya. Dipaksa nanti jadi biasa, terus jadi kebiasaan. Kenapa jadi dipaksa? Karena ada mungkin di beberapa sekolah kalian juga ini toh. Lama-lama ini harus ada aturan, apa membawa tempat minum, membuang sampah pada tempatnya, mematikan misalnya AC atau lampu. Itu jadi peraturan sekolah, ada kan? Itu peraturan kan berarti paksaan. Yang kedua apa dari paksaan atau aturan itu? Kalau kita melanggar berarti kan nanti ada sanksi segala macam ya. Kayak sekolah nanti nggak masuk berarti ada sanksinya. Nggak ngerjakan tugas ada sanksinya. Demikian juga kayak gitu ya. Tadi ya dari paksaan habis itu nanti jadi kebiasa. Pertama nggak biasa bawa tumbler kemana-mana atau seminggu sekali, 2 minggu sekali. Sekarang karena tiap hari bawa tumbler, karena jadi biasa nanti pergi jalan-jalan ke mall, pergi nonton atau pergi hangout udah biasa pakai tumbler, jadi ngurangi plastik gitu ya. Akhirnya setelah jadi biasa jadi apa? Jadi habit, jadi karakter. Karakter tahu ya. Karakter itu apa? Orang ada yang karakternya rajin, ada karakternya santai segala macam. Kalau sudah jadi karakter, itu akan jadi pembiasaan dan terbawa nanti ke depannya ya. Jadi kalau sudah terbawa dari kecil, dari SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, nanti kalau kalian sudah jadi orang tua seperti kita, kebiasaan-kebiasaan yang peduli dan budaya lingkungan itu akan terbawa dan bisa ditularkan nanti juga ke anaknya dan masyarakat sekitarnya. Itu. Di sekolah, siswa sering diwajibkan memilah sampah atau mengikuti kegiatan lingkungan, akan tetapi di luar sekolah, kebiasaan itu sering tidak berlanjut. Menurut Ibu sendiri, persoalannya lebih banyak ada di sistem sekolah atau cara edukasinya. Mungkin ya. Iya. Kalau tadi pertanyaan kan kalau di sekolah mereka sudah menerapkan kegiatan budaya lingkungan ya. Tapi di luar sekolah mereka lupa. Berarti bukan jangan menyalahkan sistem karena sekolah kan sudah misalnya sudah memberikan tata tertib, memberikan edukasi kayak tadi sosialisasi. Berarti kan itu dari siswanya mungkin ya. Berarti pembiasaan atau tidak masuk Ke dalam hati. Belum Berarti. jadi karakter Berarti seperti belum tadi. berkarakter lingkungan. Harusnya seperti itu kan bukan paksaan ya, tapi kebiasaan seperti Ibu Nur bilang tadi, misalnya setiap hari kita jalan, itu kan kalau sudah terbiasa kan jalan ya jalan aja, nggak merasa capek. Tapi kalau itu suatu paksaan, kita kan nggak senang ya, berarti kan bukan habit, kebiasaan setiap hari gitu. Jadi memang harus dari hati, ikhlas gitu ya. Jadi misalnya aku di sekolah tadi disuruh ibu guru harus membuang sampah, memilah sampah ke tempat sampah gitu ya. Ini di luar nggak ada yang lihat, nggak ada ibu guru, nggak ada bapak sekolah, cuek aja aku buang sampah sembarangan. Berarti kan kita belum menerapkan ikhlasnya itu ya. Jadi memang harus dari kebiasaan dari hati kita ya. Jadi harus ikhlas, itu jadi kebiasaan setiap hari gitu ya. Menurut Ibu sendiri,
apakah metode edukasi lingkungan di sekolah yang saat ini masih relevan dengan karakter dan kebiasaan generasi muda sekarang? Relevan ya. Karena kalian gen apa ini? Gen Z, Gen Gen Z. Alpha, masih Gen Z Z. ya. Kalau kita gen milenial beri kayak sangke 19 berapa itu ya. Jadi kita kayak jadi manusia Milenial, purba ya? di sini, milenial ya. Jadi gini ya. Kenapa ini relevan? Karena kalau kita melihat terutama generasi sekarang, Gen Z sekarang, itu sebenarnya pemikirannya lebih terbuka. Mereka sebenarnya memang tidak gampang diatur, tapi mereka lebih terbuka. Saya lihat sekarang juga ternyata habitnya mereka itu banyak loh ya. Banyak yang bagus. Lihat aja sekarang, orang-orang tuh ya, kalau di zaman kita, SMP, SMA, kayak gini, karena saya pernah bahas sama Bu Arika kemarin, itu ada survei terbaru membuktikan apa? Ternyata untuk generasi sekarang, untuk minuman keras, segala macam, narkoba itu sebenarnya jauh lebih menurun dibandingkan dulu. Karena ternyata Gen Z sekarang lebih suka apa? Nongkrong, Kopi, minum matcha, minum flut segala macam itu. Karena kan lihat minuman keras itu kayak sesuatu yang nggak menarik gitu ya. Berarti sebenarnya sangat relevan di Gen Z karena apa? Kalian itu kan sebenarnya pengen sesuatu yang baru. Ya kan? Sesuatu yang baru, yang menarik, yang menguntungkan buat kalian. Dan sekarang banyak kita lihat kalian itu sebenarnya jiwanya lebih peduli terhadap kesehatan dan sesuatu yang menyenangkan. Nah, lingkungan itu kan sebenarnya juga menyenangkan. Pendidikan lingkungan hidup itu kan suka yang bersih, suka yang nyaman, suka yang sehat seperti kita bilang makanan segala macam. Jadi itu relevan dengan sebenarnya Gen Z itu tadi. Makanya kita berinya ke Gen Z bukan ke milenial. Kalau milenial udah Allah nggak bisa dikasih tahu. Jadi kalau Gen Z melihat karakter kalian seperti itu, jadi program peduli dan budaya lingkungan di kalian itu cocok dan bisa menjadi sesuatu yang baru, bisa mengubah kebiasaan dan karakter menjadi lebih bagus. Itu ya. Baik, karena sudah sampai di penghujung acara, bolehkah saya bertanya pesan-pesan Ibu dalam podcast kami? Oh ya, mungkin untuk pesan-pesan untuk adik-adik semua ya, berbuatlah hal yang baiklah meskipun itu kecil untuk bumi kita. Jadi jangan cuek terhadap sekitar ya. Jadi misalnya lihat sampah ambil, lista lihat sampah ambil, meskipun itu bukan kita. Jadi berbuatlah hal kecil tapi berguna untuk bumi, karena bumi yang kedepannya itu ada di tangan kalian gitu ya. Jadi nanti kayak pesan ibu tadi, lihat air mengalir, kerannya tidak dimatikan, itu kita yang mematikan. Lihat peralatan listrik yang masih menyala padahal sudah dipakai, itu kewajiban kita untuk mematikan gitu ya. Mungkin itu, sekali lagi terima kasih dari kami Dinas Lingkungan Hidup, dan kami terakhir kita tutup dengan yel-yel jargon dari DLH ya, untuk salam bumi ya Bu Nur ya. Siap. Gimana? Siap ya. Salam bumi pasti lestari, salam lingkungan tetap lestari, Adiwiyata bisa. SMP 1 Sragen hebat, Jos. Jos. Terima kasih. Teman-teman jangan lupa jaga lingkungan dan kalau bisa ke Car Free Day jangan cuma jajan makanan doang. Tukar botol. Kebersihan sama tukar botolnya juga. Mulai nanam ya. Oksigen penting bagi kita. Investasi. Lebih penting daripada wifi ya, Mbak. Ya. Nggak ada oksigen nggak bisa napas, Mbak. Mulai nanam pohon. Siap. Terima kasih sudah menyimak podcast kami sampai akhir ini. Kami pamit undur diri dan jangan lupa spend your time with podcast. Sampai jumpa. Dadah.